Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu dan umur yang panjang sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam acara pertemuan teknik silit Kayasa tahun 2021 walaupun dengan cara virtual. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari tim teknik silit Kayasa Balai Besar Perikanan Budidaya Sukabumi akan menyampaikan kegiatan mengenai aplikasi Moina SP pada pendederan ikan nila skala massal. Merupakan salah satu zooplankton yang banyak digunakan sebagai pakan untuk larva atau benih ikan yang berusia setelah larva tersebut lepas kuning telur, karena Moina tersebut sesuai dengan bukaan mulut dari ikan skala atau stadia awal larva. Ikan nila adalah salah satu jenis ikan air tawar ekonomis penting yang telah banyak dibudidayakan di Indonesia. Teknologi budidaya ikan nila di Indonesia telah berkembang pesat dan menjadi salah satu komoditas air tawar yang diandalkan baik untuk peningkatan produksi budidaya maupun dalam menjaga ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Peningkatan produksi ikan nila perlu didukung dengan produksi benih unggul yang tinggi karena kebutuhan benih menjadi faktor penentu kelangsungan hidup produksi dalam tahap pembesaran. Produksi benih ikan nila biasanya dibagi menjadi dua segmen utama, yaitu pemijahan dan pendederan. Segmen pemijahan menghasilkan larva untuk pendederan, sedangkan segmen pendederan menghasilkan benih untuk pembesaran. Salah satu faktor pendukung dalam produksi benih adalah meningkatnya tingkat kelangsungan hidup benih mulai dari fase larva. Ikan-ikan stadia awal seperti benih atau larva merupakan ikan-ikan yang perlu perhatian khusus dalam membudidayakannya, karena pada usia tersebut, pada size tersebut, ikan sangat rentan terhadap penyakit, sangat rentan terhadap apa yang dikonsumsinya. Oleh sebab itu, pada kegiatan pendederan ini kami mencoba untuk mencari pakan yang kira-kira bisa dimanfaatkan oleh larva, dan ini pun telah banyak ditayangkan dalam jurnal untuk penggunaan, salah satunya yaitu penggunaan Moina SP. Namun untuk lebih mengetahui dan lebih tahu banyak pengetahuan mengenai penggunaan Moina, kita akan membandingkan nantinya antara penggunaan Moina segar dengan Moina yang telah dibekukan, karena Moina merupakan zooplankton yang akan berkembang biak dengan cepat, sehingga perlu nantinya untuk dibekukan ketika memang produksinya telah mencapai sangat banyak, sehingga kita pun harus tahu apakah ada perbedaan antara Moina segar dengan Moina yang dibekukan. Begitu pula jika larva yang biasanya kita pelihara diberikan dengan pakan konsumsi, walaupun ketika stadium awal ini jika ikan diberikan dengan pelet atau pakan buatan banyak kekurangan ya, karena ikan belum terbiasa dengan pakan buatan. Oleh sebab itu harus dicari pakan yang tepat untuk ikan dalam stadia awal seperti larva ataupun benih, sebagai pakan yang bisa memberikan kelangsungan hidup bagi larva atau benih yang lebih lama. Sebagaimana kita ketahui bahwa larva atau benih biasanya lebih menyukai pakan-pakan alami. Oleh sebab itu kita pakai
moina pada fase pendederan. Dan dengan penggunaan moina ini larva lebih tahan hidup, kemudian faktor pertumbuhannya pun lebih baik, kemudian faktor pertambahan panjang maupun bobotnya lebih baik dibandingkan dengan pakan komersial yang digunakan kebanyakan. Sehingga diharapkan dengan adanya informasi tentang penggunaan Moina SP dalam sebagai pakan alami untuk larva ataupun benih, kedepannya usaha budidaya ikan bisa lebih baik lagi. Tujuan dilakukannya kegiatan ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan pakan alami yaitu Moina SP pada pendederan ikan nila. Bahan dan alat. Bahan yang digunakan pada kegiatan ini yaitu 1. Larva ikan, kemudian benih Moina SP, kemudian pakan pendederan 1 dan pendederan 2. Alat yang digunakan pada kegiatan ini meliputi peralatan perikanan, peralatan aerasi, mikrometer, mikroskop, penggaris, dan timbangan. Metode, waktu dan tempat. Kegiatan dilakukan pada bulan April 2020 di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar, Sukabumi. Kegiatan dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan bak pemeliharaan yang meliputi pencucian bak, kemudian persiapan dan penebaran ikan nila, di mana larva ikan nila yang digunakan berusia sekitar 14-15 hari setelah menetas dari telurnya dengan kepadatan 2 ekor per liter. Kemudian ketiga, pemberian pakan nila. Pemberian pakan nila dilakukan 3 perlakuan, yaitu pakan komersial, tepung, kemudian pakan Moina SP hidup atau segar, dan pakan Moina SP hidup ditambah Moina beku. Ketiga perlakuan itu kita ujikan mana yang memberikan efek terbaik untuk ikan untuk larva nila. Kemudian kegiatan sampling dilakukan pada hari ke-0, hari ke-6, dan hari ke-14 dengan mengambil ikan sebanyak 30 ekor per bak. Hari ke-0 untuk mengetahui identifikasi larva yang digunakan, baik bobot maupun panjangnya. Hari ke-6 untuk melihat pertumbuhan, baik panjang maupun bobotnya, dan untuk melihat laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup dari ikan yang diuji. Sehingga parameter yang kita uji kan hanya 4 parameter saja, yaitu pertambahan bobot, pertambahan panjang, laju pertumbuhan harian atau SGR, dan kelangsungan hidup ikan atau SR. Hasil dan pembahasan. Pertama, pertumbuhan ikan. Pada kegiatan ini digunakan larva berusia 14 sampai dengan 15 hari setelah penetasan. Ukuran pakan yang diberikan pada larva ikan harus sesuai dengan ukuran bukaan mulut agar pakan yang diberikan dapat dikonsumsi dengan baik. Pakan yang diberikan pada perlakuan ini terdiri dari pakan komersil dalam bentuk tepung, Moina SP hidup atau segar, dan Moina SP beku. Adapun baik pakan komersil maupun Moina sebelumnya telah dicek kandungan nutrisinya di laboratorium kami, di laboratorium uji Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi, di mana diuji untuk parameter protein, lemak, serat, abu, dan air. Untuk kandungan protein pakan buatan sebesar 41%, lemak 7%, serat 3%, abu 13%, dan kadar air 10%. Sedangkan untuk Moina SP kandungan proteinnya 55,8%, lemaknya 10,6%, seratnya 4%, abunya 7,4%, dan kadar airnya 9,9%. Jika dilihat dari kandungan nutrisi baik pakan buatan maupun Moina, di mana Moina SP memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik dibandingkan dengan pakan buatan yang digunakan. Jika dilihat dari kandungan protein, lemak,
itu lebih besar dibandingkan dengan pakan buatan. Begitu pula dengan kadar abunya, di mana kadar abu Moina sp lebih rendah dibanding dengan pakan buatan. Dengan kandungan tersebut, apabila larva ikan nila mengkonsumsi Moina sp dalam jumlah yang banyak dan cukup, maka akan semakin banyak nutrisi yang diserap oleh larva dan dimanfaatkan untuk pertumbuhannya. Ikan akan memanfaatkan nutrien yang diterimanya untuk disimpan dalam tubuh, kemudian dikonversi menjadi energi. Energi tersebutlah yang dimanfaatkan oleh ikan sebagai metabolisme dasar, pergerakan, produksi, organ seksual, perawatan bagian tubuh, dan pergantian sel yang rusak. Selebihnya digunakan untuk pertumbuhan. Semakin banyak nutrisi yang diterima larva ikan, akan semakin baik pertumbuhannya. Dari grafik dapat dilihat bahwa dari pertumbuhan bobot ikan nila dari hari ke-1, hari ke-6, dan hari ke-15 dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa terjadi kenaikan dari hari ke-0 hingga hari ke-6 dengan tingkat kenaikan yang hampir sama antara ketiga perlakuan. Sedangkan pada hari ke-6 hingga ke-15 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dan terlihat perbedaan dari ketiga perlakuan tersebut. Pada hari ke-15, kenaikan pertambahan bobot larva ikan nila paling tinggi terjadi pada pemberian pakan Moina sp segar hidup sebesar 0,191 gram, diikuti dengan pakan komersil sebesar 0,106 gram, dan paling rendah terjadi pada pemberian Moina sp hidup dan Moina sp frozen atau beku sebesar 0,079 gram. Parameter yang kedua yaitu pertambahan panjang. Data pertambahan panjang larva ikan nila dari hari ke-1 hingga hari ke-15 terdapat pada gambar 4. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan yang signifikan dari hari ke-1 hingga hari ke-15 pada ketiga perlakuan. Kenaikan tertinggi secara berturut-turut terjadi pada larva ikan nila yang diberi perlakuan berupa pemberian pakan Moina sp hidup atau segar dengan panjang sebesar 2,3 cm. Selanjutnya yaitu pada larva ikan nila dengan pemberian pakan berupa pakan komersil sebesar 1,8 cm dan kenaikan panjang yang paling rendah yaitu pada larva ikan nila dengan pemberian pakan Moina sp hidup ditambah dengan Moina sp beku sebesar 1,5 cm. Pemberian pakan berupa Moina sp hidup memiliki pertumbuhan yang paling cepat. Kemudian pakan komersil dan pertumbuhan paling lambat terjadi pada pemberian pakan berupa Moina sp hidup ditambah Moina sp mati. Adanya perbedaan yang cukup signifikan dari ketiga perlakuan dikarenakan adanya perbedaan nutrisi yang diterima oleh larva ikan dari masing-masing bak perlakuan. Pada larva yang diberi Moina sp yang dibekukan, pertumbuhannya paling lambat dikarenakan pada Moina sp beku terjadi defisit nutrisi, sehingga nutrisi yang diterima oleh larva ikan nila sangat sedikit yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan larva ikan yang mengkonsumsi Moina sp beku. Lambatnya pertumbuhan yang dialami oleh larva ikan nila dengan pemberian pakan Moina sp hidup dan beku disebabkan karena nutrisi yang sangat sedikit dan digunakan untuk metabolisme, sehingga kekurangan nutrisi untuk pertumbuhannya. Parameter yang ketiga yang diamati yaitu laju pertumbuhan harian atau SGR. Laju pertumbuhan harian ikan nila selama 14 hari dengan 3 perlakuan pakan berbeda dapat dilihat pada gambar 5. Laju pertumbuhan harian berfungsi untuk menghitung persentase pertumbuhan berat ikan per hari. Laju pertumbuhan harian tertinggi adalah pakan Moina sp hidup sebesar 19,75%, kemudian pakan komersil sebesar 15,56%, dan terendah adalah pakan Moina sp hidup ditambah Moina sp beku sebesar 13,46%. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pakan Moina sp hidup atau segar adalah pakan yang paling baik karena nilai laju pertumbuhannya paling tinggi di antara yang lain. Parameter keempat yang diamati yaitu kelangsungan hidup atau SR. Data kelangsungan hidup ikan nila pada hari pertama pemeliharaan masing-masing perlakuan ikan nila yang ditebar adalah sejumlah 1.500 ekor. Namun pada akhir masa pemeliharaan terjadi pengurangan jumlah individu di setiap perlakuan.
dan pengurangan jumlah tertinggi terjadi pada larva ikan nila dengan pemberian pakan moina hidup ditambah dengan moina beku. Di gambar 6 dapat dilihat perbedaan kelangsungan hidup yang tidak signifikan antara perlakuan pakan komersil dengan moina hidup atau segar, dan sangat berbeda signifikan dengan moina hidup ditambah moina beku. Tingkat kelangsungan hidup tertinggi terjadi pada pemberian pakan komersil, lalu diikuti dengan pakan moina SP hidup atau segar, dan paling rendah terjadi pada pemberian pakan moina hidup ditambah mati atau di freezer. Perbedaan tingkat kelangsungan hidup dipengaruhi oleh kandungan nutrisi yang cukup untuk mendukung kebutuhan pokok larva ikan. Kesimpulan, kenaikan pertambahan bobot larva ikan nila paling tinggi terjadi pada pemberian pakan moina SP hidup sebesar 0,191 gram, diikuti dengan pakan komersil sebesar 0,106 gram, dan paling rendah terjadi pada pemberian pakan moina SP hidup dan moina SP frozen atau beku, yaitu sebesar 0,079 gram. Kedua, kenaikan pertambahan panjang secara berturut-turut terjadi pada larva ikan nila yang diberi perlakuan berupa pemberian pakan moina SP hidup dengan panjang sebesar 2,3 cm. Selanjutnya itu pada larva ikan nila dengan pemberian pakan berupa pakan komersil sebesar 1,8 cm, dan kenaikan yang paling rendah terjadi pada larva ikan nila dengan pemberian pakan moina SP hidup dan moina beku sebesar 1,5 cm. Untuk parameter laju pertumbuhan harian terbaik atau SGR, yaitu untuk pakan moina segar sebesar 19,75%, pakan komersil sebesar 15,56%, dan moina hidup dan beku sebesar 13,46%. Perlakuan pakan komersil tidak berbeda nyata dengan perlakuan moina hidup, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan moina hidup dan beku, masing-masing 68,6%, 66,8%, dan 28,4%. Moina bisa diaplikasikan untuk mendukung keberhasilan pembibitan ikan nila. Tingkat kelangsungan hidup tertinggi terjadi pada pemberian pakan komersil, diikuti dengan pakan moina SP hidup, dan paling rendah terjadi pada pemberian pakan moina SP hidup dan mati. Perbedaan tingkat kelangsungan hidup dipengaruhi oleh kandungan nutrisi yang cukup untuk mendukung kebutuhan pokok larva ikan. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa moina hidup sangat menunjang terhadap pertumbuhan larva ikan nila. Pada kegiatan kali ini hanya itu yang dapat disampaikan, mungkin memang hanya terbatas pada pemberian pakan larva untuk moina dan pakan komersil saja. Mungkin jika kawan-kawan memiliki pakan alami yang bisa digunakan selain moina seperti cacing tubifex, mungkin nanti bisa diujikan juga dan dilihat mana yang memberikan efek terbaik untuk keberlangsungan hidup larva ataupun benih untuk pertumbuhan ikan yang dibudidayakan. Mudah-mudahan sedikit tulisan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diaplikasikan dalam usaha perikanan kita. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Maju terus Litkayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.